Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan selalu dalam berbahagia dan selalu dalam keadaan sehat serta selalu dalam semangat dalam menjalani perkuliahan. Pada kali ini, pada mata kuliah manajemen sarana dan prasarana pendidikan, kita akan membahas tentang penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Sahabat-sahabat semua, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang penataan sarana dan prasarana pendidikan, kemudian penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, dan pada kali ini kita akan membahas tentang penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Sahabat-sahabat semua, kita tahu bersama dan telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didaya gunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu maksudnya agar dalam menggunakan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang amat penting di sekolah karena keberadaannya akan sangat mendukung terhadap suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan berkaitan erat dengan yang pertama itu adalah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, kemudian inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan, kemudian pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, serta penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Kita akan melihat apa itu sebenarnya penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Sahabat-sahabat semua, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan meniadakan barang-barang milik lembaga. Bisa juga barang-barang milik negara ya, atau sumbangan dari negara atau bantuan dari negara dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu aktivitas dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan, penghapusan sarana dan prasarana ini bertujuan untuk mencegah dan membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk perbaikan perlengkapan yang telah rusak. Kemudian yang kedua, tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana pendidikan itu adalah untuk mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan yang tidak lagi berguna. Kemudian tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana pendidikan itu adalah untuk membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan. Kemudian tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana itu bertujuan untuk meringankan beban inventarisasi. Nah, sahabat-sahabat semua, sebagai seorang pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan yang kita kenal dengan kepala sekolah atau kepala madrasah atau sebutan lainnya,
Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan terhadap perlengkapan sekolah. Namun perlengkapan yang akan dihapus haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan penghapusan. Dengan demikian, dalam menghapus sarana dan prasarana perlengkapan sekolah, bukan berarti dalam penghapusan itu semena-mena saja, atau kapan diperlukan saja dihapus langsung dihapus, bukan seperti itu. Tetapi dalam penghapusan sarana dan prasarana sekolah itu haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam penghapusan. Dalam penghapusan sarana dan prasarana sekolah memiliki prosedur yang harus diikuti, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barang yang memenuhi syarat untuk dihapus itu adalah barang-barang dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan, maka boleh untuk dihapuskan, tetapi sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Yang kedua itu adalah barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian barang-barang kuno yang penggunaannya sudah tidak efisien lagi. Kemudian barang-barang yang terkena larangan. Kemudian barang-barang yang mengalami penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang. Selanjutnya adalah barang-barang yang pemeliharaannya tidak seimbang dengan kegunaan. Kemudian barang-barang yang berlebihan dan tidak digunakan lagi. Kemudian barang-barang yang dicuri. Selanjutnya adalah barang-barang yang diselewengkan. Dan yang terakhir itu adalah barang-barang yang terbakar dan musnah akibat bencana alam. Nah, sahabat-sahabat mahasiswa, barang-barang yang dapat kita hapus itu ada kriteria tertentu. Jadi tidak semua barang-barang inventaris yang ada di sekolah itu bisa kita hapus sembarangan, tetapi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu dan haruslah mengikuti peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku pula. Jadi tidak semata-mata jika suatu barang inventaris yang ada di sekolah tidak kita pakai langsung kita hapus, bukan seperti itu. Nah, sahabat-sahabat semua, dalam penghapusan barang inventaris sekolah ataupun madrasah, kepala sekolah atau kepala madrasah selaku pimpinan di sebuah lembaga pendidikan beserta staf dan karyawannya hendaklah mengelompokkan dan mendata barang-barang yang akan dihapus terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya itu mengajukan usulan penghapusan beserta lampiran jenis barang yang akan dihapus ke Dinas Pendidikan atau kepada Departemen Agama. Sahabat-sahabat semua, setelah kita mendapatkan SK dari Dinas Pendidikan ataupun Departemen Agama tentang penghapusan barang terbit, maka dapat dilakukan penghapusan barang inventaris sekolah sesuai berita acara yang ada. Penghapusan barang ini dapat dilakukan dengan cara pemusnahan dengan dilakukan dibakar, ditimbun atau lain sebagainya, ataupun melalui pelelangan atau dijual. Nah,
Ini ada dua cara sebenarnya untuk penghapusan inventaris pendidikan. Yang pertama dengan cara pemusnahan, dan yang kedua adalah melalui pelelangan. Nah, sahabat-sahabat semua, walaupun di lembaga pendidikan banyak sekali kita temukan sarana dan prasarana yang tidak layak pakai lagi, seperti kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Walaupun itu dalam kondisi rusak, tetapi kita tidak mendapatkan surat persetujuan dari dinas pendidikan ataupun dari Departemen Agama sebagai sending lektornya, maka lembaga pendidikan juga sulit untuk melakukan pemusnahan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Oleh karena itu, sebagai pimpinan sebuah lembaga pendidikan, yaitu kepala madrasah ataupun kepala sekolah, harus benar-benar menseleksi dan mensiasati ataupun membeda-bedakan atau menyisihkan barang-barang yang tidak berguna lagi ataupun barang-barang yang tidak terpakai lagi itu, jika memang belum mendapatkan surat keputusan dari Dinas Pendidikan atau Departemen Agama sebagai sending sektor dari lembaga pendidikan, maka kepala sekolah beserta karyawan dan majelis guru dan seluruhnya bisa membuat sebuah gudang untuk tempat penyimpanan barang-barang yang akan dimusnahkan tersebut sebelum dimusnahkan. Oke, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang sedang mempelajari manajemen sarana dan prasarana pendidikan, dalam hal ini membahas tentang penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Semoga konten singkat ini mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua, dan juga mampu menambah wawasan sahabat-sahabat semua untuk mempelajari lebih mendalam lagi, lebih kritis lagi terhadap penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Saya Edi Sundrawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan pada program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.